Sadarkah kamu bahwa apapun yang kamu lakukan di hidup ini akan selalu ada orang-orang yang suka dan ada yang tidak suka? Sebaik apapun niatmu, sejujur apapun usahamu, sebersih apapun hatimu, tetap akan ada saja yang memandangmu dari sisi yang salah. Di dunia ini, kebaikanmu tak selalu dihargai, keikhlasanmu tak selalu disyukuri, bahkan senyummu bisa dianggap sebagai topeng yang menyembunyikan niat buruk. Dan anehnya, kamu tidak bisa menghentikan semua itu. Kata-kata negatif akan terus bertebaran di sekelilingmu. Dari mulut yang tak mengenal siapa kamu sebenarnya. Dari hati yang tak pernah mencoba mengerti sebelum menghakimi. Dari pikiran yang sibuk menilai, bukan memahami. Mereka berbicara seakan tahu segalanya tentangmu, padahal mereka hanya melihat dari kejauhan, menafsirkan sepotong kisah hidupmu seperti mereka sudah membaca keseluruhan buku kehidupanmu. Namun yang perlu kamu sadari adalah, semua itu tidak akan pernah bisa menghancurkanmu. Kata-kata itu hanya punya kuasa jika kamu biarkan masuk ke dalam hatimu. Sama seperti sebuah kapal yang berlayar di lautan. Sebanyak apapun air di luar kapal, ia tidak akan tenggelam kecuali jika air itu masuk ke dalam. Kamu pun seperti kapal itu. Kamu akan tetap kuat, tetap berjalan, tetap bertahan, selama kamu tidak membiarkan ombak komentar negatif itu masuk dan membanjiri jiwamu. Kamu harus bisa menutup rapat-rapat pintu hatimu dari racun kebencian dan membuka lebar jendela pikiranmu untuk sinar harapan. Terkadang yang membuat kita lelah bukan apa yang orang katakan, tapi karena kita terus memikirkannya. Kita membiarkan kata-kata itu mengendap dalam kepala, berputar-putar, hingga kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita menjadi sibuk membuktikan sesuatu kepada orang-orang yang bahkan tidak peduli dengan kebenaran. Kenapa kamu harus membuktikan dirimu pada orang yang hanya ingin menjatuhkanmu? Kenapa kamu harus membuang waktumu untuk menyenangkan hati mereka yang tak pernah berniat mengenalmu? Kamu tak bisa memaksa semua orang untuk mengerti. Bahkan dalam hidup ini, ada orang yang sudah menyiapkan penilaian buruk bahkan sebelum kamu membuka mulut. Kamu akan lelah jika hidupmu dihabiskan untuk membungkam semua suara sumbang di sekelilingmu. Suara itu akan selalu ada. Hari ini kamu dipuji, besok kamu dicaci. Hari ini kamu ditinggikan, besok kamu direndahkan. Itu hukum kehidupan yang tak bisa kamu ubah. Tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Jangan izinkan suara di luar menjadi lebih keras dari suara keyakinanmu sendiri. Jangan biarkan cemoohan orang lain membuatmu meragukan jalan yang kamu pilih. Selama kamu tahu bahwa kamu tidak sedang menyakiti siapa-siapa, selama kamu yakin bahwa yang kamu perjuangkan adalah kebaikan, maka lanjutkanlah. Orang yang paling tenang bukanlah dia yang tak pernah dihina, tapi dia yang sudah tidak terpengaruh oleh hinaan. Orang yang paling bahagia bukanlah dia yang tidak pernah dinilai salah, tapi dia yang tidak lagi menjadikan penilaian orang lain sebagai dasar nilai dirinya. Kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Tugasmu bukan menjelaskan setiap tindakanmu kepada mereka. Tugasmu bukan membela diri setiap kali kamu disalahpahami. Tugasmu adalah tetap melangkah, tetap tumbuh, tetap menjadi versi terbaik dirimu sendiri, meskipun tidak semua orang melihatnya. Jangan tunda kebahagiaanmu hanya karena ada orang yang tidak suka melihatmu bahagia. Jangan tunda langkahmu hanya karena ada orang yang terus berusaha menghalangi. Kadang kamu tidak perlu berbicara banyak. Biarkan hasil yang menjawab. Biarkan pencapaianmu membungkam keraguan mereka. Hidup ini tidak selalu adil, dan kamu tidak bisa mengharapkan semua orang akan memperlakukanmu dengan baik. Tapi bukan berarti kamu harus berhenti berbuat baik. Jangan berubah menjadi buruk hanya karena kamu pernah disakiti. Jangan berhenti bersinar hanya karena ada yang terganggu dengan cahayamu. Orang-orang yang menyakitimu dengan kata-kata mereka sebenarnya sedang berbicara lebih banyak tentang diri mereka sendiri daripada tentang dirimu. Seringkali, mereka sedang mencerminkan luka dalam diri mereka. Seringkali, mereka sedang melemparkan ketakutan dan kekurangan mereka ke arahmu. Jangan biarkan kebencian mereka menjadi alasan kamu membenci hidupmu sendiri. Jangan biarkan komentar mereka yang merendahkan membuat kamu ikut merendahkan diri sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu lebih tangguh dari yang kamu duga. Dan kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang diam-diam mengalami hal yang sama. Yang juga berjuang untuk tetap berdiri di tengah sorakan dan hinaan.
yang juga berusaha tetap waras di tengah tekanan dan ekspektasi yang tak masuk akal. Jadi, jangan merasa kamu satu-satunya yang sedang melawan badai. Bahkan pohon yang paling kokoh pun tetap diterpa angin. Bahkan bunga yang paling indah pun tetap diinjak oleh kaki yang tak peduli. Bahkan mentari pun tetap dikutuk oleh mereka yang tak suka panas. Tapi semua itu tak membuat mereka berhenti menjadi pohon, bunga, atau matahari. Kamu pun begitu. Jangan padam hanya karena mereka tak mengerti nyalanya cahaya yang kamu bawa. Jangan redup hanya karena mereka tak pernah benar-benar melihat cahaya itu dengan jujur. Kamu tak butuh validasi dari semua orang untuk bisa merasa cukup. Yang kamu butuh adalah berdamai dengan dirimu sendiri. Memaafkan masa lalu, memeluk semua proses, dan mempercayai bahwa semua luka akan sembuh pada waktunya. Kamu tidak bisa mengendalikan semua komentar, tapi kamu bisa memilih apakah kamu mau mendengarkannya atau membiarkannya berlalu. Pilihlah untuk tetap berjalan. Bahkan jika langkahmu goyah. Bahkan jika hatimu lelah. Pilihlah untuk tetap percaya bahwa kamu tidak sedang berjalan sia-sia. Bahwa setiap jatuhmu bukan akhir, tapi bagian dari pendewasaan. Dan bahwa setiap tangisanmu bukan kelemahan, tapi kekuatan yang sedang disempurnakan. Jika hidup ini adalah lautan, maka kamu adalah kapalnya. Kamu tak bisa mengatur ombak, tapi kamu bisa belajar mengendalikan kemudi. Kamu tak bisa menghentikan badai, tapi kamu bisa memilih untuk tidak menyerah dan terus berlayar. Dan jika orang-orang terus berbicara buruk tentangmu, maka biarkan mereka bicara. Karena saat kamu sibuk mendengarkan hati dan membangun masa depanmu, mereka akan tetap berada di tempat yang sama, sibuk menghakimi dan lupa berjalan. Tidak semua kritik perlu dijawab. Tidak semua hinaan perlu dibalas. Kadang yang kamu butuh hanya diam, lalu bekerja keras dalam senyap. Karena hasil yang tulus selalu punya cara untuk berbicara lebih keras daripada suara siapapun. Kamu bukan siapa yang mereka katakan. Kamu adalah siapa yang kamu perjuangkan. Kamu bukan label yang ditempelkan orang kepadamu, kamu adalah isi yang kamu bangun dari dalam hatimu. Dan kamu punya kuasa untuk menentukan arah hidupmu, bukan mereka. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah karena terlalu banyak suara sumbang, ingatlah bahwa banyak dari mereka yang mengkritikmu, bahkan belum tentu punya keberanian melakukan setengah dari apa yang kamu lakukan. Kamu sudah sampai sejauh ini, bukan untuk berhenti hanya karena komentar seseorang. Kamu sudah melewati banyak luka, bukan untuk menyerah pada kata-kata kosong. Dan kamu sudah tumbuh sejauh ini, bukan untuk kembali jadi kecil hanya karena seseorang tidak suka dengan pertumbuhanmu. Hidup ini bukan tentang membungkam semua orang. Tapi tentang bagaimana kamu bisa tetap menjadi dirimu meski dunia terus mencoba meragukanmu. Hidup ini bukan tentang mencari panggung untuk tampil sempurna. Tapi tentang menemukan kedamaian dalam prosesmu yang penuh luka. Dan meski kamu tidak bisa menutup mulut semua orang, kamu bisa memilih untuk tetap menjaga hatimu. Karena hati yang dijaga adalah sumber dari ketenangan. Dan pikiran yang bersih adalah senjata paling tajam untuk menghadapi dunia yang penuh prasangka. Jangan izinkan perkataan buruk itu menetap. Biarkan mereka hanya numpang lewat. Jangan kasih ruang di kepalamu untuk suara-suara yang tidak membantu pertumbuhanmu. Fokuslah pada mereka yang percaya padamu, yang mendukungmu, dan yang tahu bahwa kamu adalah seseorang yang layak diperjuangkan. Dan jangan lupa, di balik semua suara bising yang mencoba menjatuhkanmu, masih ada suara kecil dalam hatimu yang berkata kamu bisa. Dengarkan suara itu. Pegang erat-erat suara itu. Karena suara itulah yang akan menuntunmu keluar dari gelap. Jika hari ini kamu merasa goyah, rehatlah sebentar. Tapi jangan menyerah. Jika hari ini kamu merasa tak dianggap, ingatlah bahwa keberadaanmu bukan untuk memenuhi ekspektasi mereka. Kamu ada untuk menjalani hidupmu sendiri. Karena pada akhirnya, bukan suara mereka yang akan menentukan hidupmu. Tapi keputusanmu sendiri. Pilihanmu untuk tetap berdiri. Untuk tetap melangkah. Dan untuk tetap percaya, bahwa kamu diciptakan bukan untuk tenggelam dalam kata-kata mereka, tapi untuk mengarungi lautan hidupmu dengan keberanian dan iman yang tak tergoyahkan. Dan meskipun air keruh itu terus mengelilingimu, selama kamu tidak membiarkannya masuk, kamu akan terus mengapung, terus melaju, dan terus menjadi kapal yang kuat,
yang suatu hari akan sampai di pelabuhan terbaik yang sudah lama kamu doakan dan perjuangkan dengan seluruh jiwamu yang tidak pernah menyerah untuk tetap bertahan di tengah ombak yang terus menerpa dan menyakitimu, tapi kamu tetap bertahan karena kamu tahu bahwa semua ini akan berujung pada sesuatu yang lebih indah dari semua yang telah kamu lalui, dan semua rasa sakit yang pernah kamu telan pun perlahan akan menjadi alasan terbesarmu untuk terus melangkah dan bertumbuh dalam diam tanpa perlu menjelaskan pada siapapun tentang apa yang selama ini kamu hadapi dan perjuangkan dengan air mata yang tak terlihat oleh mata mereka yang hanya pandai menilai tanpa pernah mau mencoba memahami lebih dalam tentang dirimu yang sebenarnya terus belajar menjadi lebih kuat dari hari ke hari dan tak pernah berhenti untuk berharap meski langit hidupmu sedang mendung dan gelap sekalipun, kamu tetap yakin bahwa pelangi itu pasti akan muncul setelahnya dan kamu hanya perlu bertahan sedikit lagi sebelum semuanya berubah menjadi jawaban dari doa-doa yang dulu kamu panjatkan dengan suara lirih saat dunia tampak begitu sunyi dan tak berpihak padamu, tapi kamu tetap percaya pada satu hal, bahwa selagi kamu tidak menyerah maka tidak ada yang bisa benar-benar menghancurkanmu. Karena hidup ini tidak pernah benar-benar tenang, dan kamu harus terbiasa hidup berdampingan dengan ketidakpastian. Tapi justru disitulah letak keajaibannya. Kamu tidak perlu tahu segalanya untuk bisa melangkah, kamu hanya perlu percaya bahwa langkahmu tidak sia-sia. Karena kepercayaan itulah yang akan menjadi pelita di saat semuanya tampak gelap dan membingungkan. Dan jika suatu hari kamu terbangun dengan rasa cemas yang tak jelas asalnya, ingatlah bahwa kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu terlihat tegar. Ada hari-hari di mana menangis itu wajar, merasa lemah itu manusiawi, dan mengaku lelah itu bukan tanda kekalahan, melainkan tanda bahwa kamu sudah berusaha sejauh ini tanpa henti. Kamu adalah pribadi yang sedang dibentuk oleh perjalanan. Setiap luka, setiap kritik, setiap pengkhianatan, setiap keraguan, semuanya adalah bagian dari proses pembentukan dirimu menjadi versi terbaikmu. Mereka tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengajarkanmu sesuatu yang tidak akan pernah kamu pelajari dalam kenyamanan. Kamu tidak bisa memilih bagaimana dunia memperlakukanmu, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Dan saat kamu memilih untuk tetap mencintai dirimu, merangkul seluruh kekuranganmu, dan mengakui bahwa kamu berhak bahagia, di sanalah kamu akan menemukan kekuatan yang tak bisa diberikan oleh siapapun selain dari dalam dirimu sendiri. Tak perlu memaksakan diri menjadi sempurna. Sempurna bukan tujuan, tapi tekanan yang tak perlu kamu bawa. Yang kamu butuh adalah menjadi utuh, dengan segala luka dan tawa, dengan segala jatuh dan bangkit. Karena orang yang utuh akan tetap berjalan walau tak semua langkahnya mulus. Orang yang utuh akan tetap tersenyum walau hatinya tak selalu bebas dari beban. Kamu tidak perlu menjelaskan masa lalumu kepada orang yang hanya datang untuk menghakimi. Kamu tidak berhutang penjelasan kepada siapapun yang tidak hadir saat kamu jatuh, yang tidak tahu rasanya berdiri lagi dengan lutut yang berdarah, yang hanya melihat hasil dan tak pernah peduli pada proses panjang yang penuh air mata. Dan bila kamu mendapati dirimu sendirian dalam perjuanganmu, bukan berarti kamu tidak dicintai. Kadang, kesendirian adalah panggung yang disiapkan agar kamu bisa melihat seberapa jauh kamu bisa berdiri tanpa bantuan siapapun. Bukan karena kamu tidak layak dibantu, tapi karena kamu sedang dibentuk agar tak mudah runtuh saat semua orang memilih untuk pergi. Jangan takut dengan hari-hari yang sepi, sebab di sanalah kamu akan paling jujur dengan dirimu sendiri. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, hanya ada kamu dan kenyataan. Dan saat kamu mampu berdamai dengan itu, maka tak ada lagi yang benar-benar bisa menggoyahkanmu dari luar. Hidup ini bukan tentang membuktikan bahwa kamu lebih hebat dari mereka, tapi tentang membuktikan bahwa kamu bisa jadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Kemenangan paling indah bukan saat kamu mengalahkan orang lain, tapi saat kamu menaklukkan ketakutan dalam dirimu sendiri. Saat kamu memilih untuk tetap melangkah walau hati gemetar. Jika hari ini kamu belum sampai pada tempat yang kamu impikan, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu sedang diarahkan ke tempat yang jauh lebih tepat. Kadang, penundaan adalah bentuk perlindungan. Kadang, jalan memutar adalah cara Tuhan untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu tahu. Jadi, bersabarlah. Teruskan perjuanganmu. Jangan padam hanya karena tak ada yang melihatmu bersinar. Jangan berhenti hanya karena tak ada yang memberi semangat. Terkadang,
Satu-satunya dorongan yang kamu punya adalah keyakinan bahwa kamu tidak dilahirkan untuk menyerah. Bersyukurlah jika ada yang meremehkanmu. Itu artinya mereka belum melihat potensi besarmu. Dan saat waktunya tiba, kamu tidak perlu berkata apa-apa. Biarkan pencapaianmu yang berbicara, biarkan kehidupanmu yang bersinar dengan sendirinya, tanpa perlu membuktikan apapun kepada mereka. Kamu akan menyadari bahwa semakin tinggi kamu terbang, semakin kencang angin mencoba menjatuhkanmu. Tapi juga semakin luas pemandangan yang bisa kamu lihat dari atas sana. Dan dari ketinggian itu, kamu akan tahu bahwa semua teriakan dari bawah tak lagi mengganggu langkahmu yang sudah terbiasa menembus awan. Lihatlah ke belakang hanya untuk menyadari sejauh apa kamu telah berjalan. Jangan terjebak dalam apa yang telah terjadi. Gunakan masa lalu sebagai pijakan, bukan sebagai penjara. Karena setiap kesalahan adalah guru, dan setiap luka adalah pelajaran yang menempamu menjadi lebih bijaksana. Kamu berhak memilih siapa yang kamu dengarkan. Pilih suara yang membangunmu, yang mendoakanmu diam-diam, yang menginginkanmu tumbuh tanpa iri. Jauhi suara yang hanya muncul saat kamu gagal, yang hanya hadir untuk menertawakan, bukan menguatkan. Karena mereka tak layak berada dalam ruang hatimu. Dan bila kamu lelah, istirahatlah. Tapi jangan lepaskan impianmu. Jangan kubur harapan hanya karena prosesnya terasa terlalu berat. Impian yang besar memang tak pernah datang dengan jalan yang ringan. Tapi saat kamu berhasil, kamu akan sadar bahwa semua rasa sakitmu terbayar lunas oleh rasa bangga karena kamu tidak menyerah. Kamu boleh menangis, tapi jangan lupakan alasan kenapa kamu memulai. Kamu boleh merasa lelah, tapi ingat, ada orang-orang yang diam-diam terinspirasi oleh ketegaranmu. Kamu mungkin tidak sadar, tapi ada yang berharap bisa sekuat kamu. Maka jangan remehkan perjuanganmu sendiri. Jadilah rumah bagi dirimu sendiri. Tempat yang aman, yang tidak menghakimi. Peluklah hatimu dengan kelembutan yang selama ini kamu cari dari orang lain. Karena saat kamu bisa menjadi sahabat terbaik untuk dirimu sendiri, maka dunia luar tidak akan mudah menghancurkanmu. Dan bila kamu harus memulai lagi dari awal, jangan malu. Karena memulai lagi bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu berani. Banyak orang menyerah di tengah jalan, tapi kamu memilih untuk bangkit, menyusun kembali puing-puing, dan melangkah lagi dengan dada yang lebih lapang. Terkadang, hidup memaksamu kehilangan segala hal agar kamu bisa melihat siapa dirimu sebenarnya saat semuanya hilang. Saat kamu tak lagi punya apa-apa untuk dibanggakan, disitulah kamu akan tahu bahwa kamu masih punya sesuatu yang tidak bisa dicuri siapapun, kemauan untuk tidak berhenti. Berhentilah membandingkan hidupmu dengan mereka yang hanya menampilkan bagian terbaik dari dirinya. Kamu tidak tahu seberapa banyak luka yang mereka sembunyikan di balik senyumnya. Dan kamu juga tidak tahu, bisa jadi orang yang kamu iri justru sedang iri dengan keteguhanmu yang tak kamu sadari. Kamu tidak akan bisa menyenangkan semua orang, dan itu bukan salahmu. Yang penting adalah kamu tetap menjadi pribadi yang tidak menyakiti siapapun dalam prosesmu untuk menjadi lebih baik. Kamu tetap jujur dalam melangkah, meskipun tidak semua orang mengerti arahmu. Dan saat semuanya terasa terlalu berat, pejamkan matamu sejenak. Ingat wajah-wajah yang kamu cintai. Ingat doa-doa yang dulu kamu panjatkan. Ingat dirimu yang pernah hampir menyerah tapi memutuskan untuk bertahan. Karena alasan itu masih sama. Dan itu cukup untuk kamu bertahan satu hari lagi. Kamu tidak butuh dunia untuk percaya padamu. Kamu hanya butuh satu hati, hatimu sendiri, yang percaya bahwa kamu bisa. Karena dari sana kekuatanmu akan lahir. Dari sana semangatmu akan menyala. Dan dari sana langkah-langkah kecilmu akan menjelma menjadi lompatan besar suatu hari nanti. Percayalah, tidak ada yang sia-sia. Semua sakitmu, semua perjuanganmu, semua tetes air matamu, semua kata-kata yang kamu telan dalam diam, semuanya akan menjadi bagian dari kisah indah yang suatu hari akan kamu ceritakan dengan penuh bangga. Dan jika saat itu tiba, kamu akan bersyukur karena kamu tidak menyerah. Kamu akan tersenyum karena kamu tahu, bukan komentar negatif yang menentukan takdirmu, tapi keberanianmu untuk tetap berdiri ketika semua orang meremehkanmu, dan kamu tetap melangkah, bahkan saat tak ada yang menggandeng tanganmu. Dan di saat itulah, kamu akan sadar bahwa seluruh luka yang kamu lewati bukan untuk menjatuhkanmu,
melainkan untuk menyiapkan hatimu agar cukup kuat menerima kebahagiaan yang selama ini kamu perjuangkan dalam sepi, tanpa henti, dan tanpa seorang pun yang tahu betapa kerasnya kamu bertahan hingga akhirnya kamu sampai di titik di mana kamu bisa bilang pada dirimu sendiri dengan bangga bahwa kamu layak sampai di sini, kamu layak bahagia, dan kamu layak untuk terus melanjutkan langkah ini dengan kepala tegak dan hati yang lebih utuh daripada sebelumnya karena kamu tidak pernah membiarkan apapun merusak kapalmu, kamu hanya memperbaikinya dan terus mengarungi lautan kehidupan dengan harapan yang tidak pernah padam meski langit tak selalu cerah di atas sana. Kelak kamu akan tersenyum bukan karena semuanya berjalan sempurna, tapi karena kamu telah berdamai dengan ketidaksempurnaan itu. Kamu tak lagi sibuk mengumpulkan pengakuan dari luar, karena kamu tahu, kedamaian yang paling berharga adalah ketika kamu bisa menerima dirimu sendiri sepenuhnya, dengan segala lebih dan kurang, dengan semua luka dan cerita yang pernah kau lewati. Semakin jauh kamu melangkah, semakin kamu sadar bahwa kamu tidak harus menjelaskan dirimu kepada siapapun. Kamu tidak diciptakan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kamu hadir di dunia ini untuk menjalani takdirmu sendiri, bukan untuk menyesuaikan langkah dengan keinginan orang-orang yang bahkan tak tahu rasanya berjalan dengan kakimu. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa seolah semua usahamu sia-sia. Tapi saat itu datang, lihatlah kembali bagaimana kamu bertahan selama ini. Lihat bagaimana kamu menolak menyerah ketika semua jalan terlihat buntu. Lihat bagaimana kamu memilih tetap melangkah, meski dunia tidak memberimu arah. Karena keberanianmu bukan diukur dari seberapa keras kamu berteriak bahwa kamu kuat. Tapi dari seberapa tenang kamu menghadapi badai, dari seberapa dalam kamu menyembunyikan tangis tanpa kehilangan harapan, dan dari seberapa sering kamu berdiri lagi setelah dunia berulang kali menjatuhkanmu. Tak perlu terburu-buru mencari validasi. Validasi terbaik adalah ketika kamu bisa tidur di malam hari dengan tenang, karena kamu tahu bahwa hari itu kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa, meski mungkin tak ada satupun yang melihat atau memuji usahamu. Jangan takut dianggap berbeda. Dunia ini terlalu penuh dengan orang-orang yang meniru satu sama lain, hingga lupa menjadi dirinya sendiri. Maka jika kamu harus menjadi satu-satunya yang berjalan di arah berlawanan, lakukanlah dengan tenang. Karena kadang, arah yang benar justru sepi. Kamu tidak sedang terlambat dalam hidup. Kamu hanya sedang berada di jalur yang tidak sama dengan orang lain. Dan itu tidak apa-apa. Karena tidak semua orang harus sampai di garis akhir pada waktu yang sama. Hidup bukan lomba, tapi perjalanan yang harus kamu nikmati dengan irama langkahmu sendiri. Jangan iri pada kebahagiaan yang terlihat mudah dari luar. Kebahagiaan sejati tidak selalu bersinar terang, kadang ia tersembunyi di balik proses yang sunyi dan panjang. Bahagia tidak selalu datang dari pencapaian besar, tapi dari hal-hal sederhana yang mampu membuatmu tersenyum tanpa alasan. Ketika kamu melihat orang lain lebih cepat sukses, ingatlah bahwa mereka mungkin sudah melewati ujian yang tidak kamu ketahui. Jangan mengukur hidupmu dengan penggaris milik orang lain. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, karena disitulah kebahagiaan sejati bisa tumbuh tanpa rasa iri. Ada kalanya kamu merasa kehilangan arah, dan itu tidak masalah. Dalam kebingungan, kamu akan belajar mendengarkan intuisi yang selama ini sering kamu abaikan. Dalam kesunyian, kamu akan mendengar suara hatimu sendiri yang sebenarnya tahu kemana kamu harus melangkah sejak awal. Dan saat kamu mulai merasa putus asa, tarik napas perlahan dan lihat kembali ke langit. Di sana, tak pernah ada bintang yang bersinar terus-menerus, tapi mereka selalu kembali bersinar setelah gelap. Begitupun kamu. Kamu tidak diciptakan untuk bersinar setiap waktu, tapi untuk terus kembali bangkit setiap kali redup. Bersyukurlah untuk setiap orang yang meninggalkanmu. Karena mungkin mereka hanya datang untuk menyelesaikan satu bab dari hidupmu, bukan untuk tinggal selamanya. Dan jika mereka pergi, itu karena kamu sedang disiapkan untuk bertemu dengan orang yang benar-benar mengerti nilai keberadaanmu. Kamu tak perlu menjadi seseorang yang luar biasa untuk menjadi berarti. Cukup dengan menjadi dirimu sendiri yang jujur dan setia pada proses, kamu sudah jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Dunia tidak selalu butuh orang hebat, tapi selalu butuh orang yang tulus dan tidak berpura-pura. Jika suatu saat kamu merasa tidak berguna, ingatlah bahwa pohon tidak berteriak saat tumbuh, tapi perlahan-lahan ia menjelma menjadi tempat teduh bagi siapapun yang datang. Begitupun kamu,
Mungkin sekarang kamu sedang tumbuh dalam diam, tapi suatu hari nanti keberadaanmu akan menjadi tempat nyaman bagi banyak hati. Dan jangan menyesali kebaikan yang sudah kamu berikan. Walau mungkin tidak dibalas, walau kadang disalahartikan, tetaplah jadi orang baik. Karena kebaikan yang kamu tanam akan kembali padamu di waktu yang tidak kamu duga, dan mungkin lewat cara yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kamu tidak harus mengerti semua alasan yang terjadi hari ini. Ada hal-hal yang baru akan terasa masuk akal setelah waktu berlalu. Yang kamu butuh sekarang hanyalah keyakinan bahwa semua yang terjadi sedang membentuk sesuatu yang lebih besar di dalam dirimu. Lelahmu tidak akan sia-sia. Air matamu tidak akan hilang percuma. Setiap langkah yang kamu tempuh dalam keadaan terpuruk adalah tanda bahwa kamu punya kekuatan yang tak banyak orang miliki. Kamu adalah pejuang, bahkan di saat kamu merasa bukan siapa-siapa. Jangan takut gagal lagi. Gagal bukan akhir, tapi bagian dari ritme perjalanan. Kadang kamu harus jatuh berkali-kali agar kamu tahu bagaimana cara bangkit yang lebih benar, agar kamu tidak asal berjalan lagi tanpa arah yang jelas seperti sebelumnya. Setiap hari adalah kesempatan baru. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih sadar, lebih bijak, lebih kuat, lebih ikhlas. Dan itu sudah cukup. Kamu tidak butuh perubahan besar sekaligus. Sedikit demi sedikit pun sudah membawamu semakin dekat ke versi terbaik dari dirimu. Biarkan mereka berkata sesuka hati. Biarkan mereka meremehkan, mencibir, atau bahkan memalingkan muka. Kamu tidak hidup untuk mereka. Kamu tidak butuh persetujuan dari orang yang bahkan tidak memahami isi hatimu. Kamu hanya butuh berjalan terus sampai pada akhirnya semua keraguan itu sirna dengan sendirinya. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa banyak yang kamu miliki atau seberapa tinggi pencapaianmu, tapi seberapa damai hatimu saat kamu pulang ke dalam dirimu sendiri. Seberapa hangat kamu menyambut hari baru meski tak tahu akan seperti apa keadaannya. Seberapa lapang kamu memaafkan, termasuk memaafkan dirimu sendiri atas segala kesalahan dan ketidaktahuan yang pernah kamu lakukan dulu. Dan bila esok masih menyakitkan, kamu tahu bahwa kamu sudah melewati hari-hari yang jauh lebih buruk. Kamu tahu bahwa kamu masih punya sisa tenaga untuk bertahan. Kamu tahu bahwa kamu bukan orang yang mudah runtuh, karena berkali-kali kamu dipatahkan tapi tetap memilih untuk berdiri, melangkah, dan tetap percaya pada harapan yang tak pernah benar-benar padam di dalam dadamu yang luka tapi tak menyerah. Saat kamu mulai lelah dengan pencarian tanpa ujung, ingatlah bahwa bukan jawaban yang paling kamu butuhkan, tapi ketenangan untuk menerima kenyataan apapun yang datang. Sebab kadang hidup tak memberitahu arah, tapi justru mengajarkanmu seni untuk tidak selalu tahu, dan tetap tenang di dalamnya. Kamu boleh berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk mendengar kembali suara batinmu yang mungkin selama ini teredam oleh kebisingan dunia. Dalam diam, kamu akan menemukan bahwa kamu tak sekuat dulu, tapi juga tak selemah yang kamu kira. Kamu sedang berproses, dan itu lebih dari cukup. Kadang kamu harus kehilangan sesuatu agar bisa menemukan ruang baru untuk sesuatu yang lebih baik. Kamu harus melepaskan yang menggenggammu terlalu erat agar tanganmu bisa terbuka menyambut hal-hal baru yang selama ini hanya bisa menunggu di kejauhan. Ada luka yang tak bisa sembuh dengan waktu saja, tapi hanya bisa sembuh dengan penerimaan. Dan penerimaan bukan berarti mengalah, tapi berbesar hati untuk tidak terus menggenggam rasa sakit yang sama setiap hari. Karena kamu pantas untuk bebas dari beban yang tak lagi membawamu kemanapun. Orang boleh tak mengerti jalanmu, tapi itu bukan alasan bagimu untuk berhenti. Justru saat orang tak memahami langkahmu, disitulah kamu diuji, apakah kamu berjalan demi pengakuan, atau demi kebenaran yang kamu yakini dalam hati. Banyak hal di hidup ini yang tak bisa kamu kendalikan, dan itu tak apa. Karena tugasmu bukan mengatur segalanya agar sempurna, tapi menjaga hatimu agar tetap kuat dan lembut di tengah ketidaksempurnaan itu. Dunia tidak menunggu siapapun, tapi kamu bisa memilih untuk tetap melangkah dengan cara dan waktu yang paling sesuai denganmu. Tak perlu terburu-buru membuktikan apa-apa. Keberhasilan sejati tak selalu datang dengan sorakan. Kadang ia hadir dalam senyap, seperti saat kamu akhirnya bisa tidur nyenyak setelah hari yang panjang, atau saat kamu bisa tersenyum meski hati masih menyimpan rindu yang belum sempat pulang. Jangan merasa gagal hanya karena hidupmu tidak seindah kisah orang lain.
Kamu tidak tahu perjuangan apa yang telah mereka sembunyikan di balik senyum mereka. Dan kamu pun memiliki kisahmu sendiri, yang mungkin tak sempurna, tapi punya makna yang dalam jika kamu mau berhenti sejenak dan melihatnya lebih jujur. Jika hari ini kamu hanya bisa bertahan tanpa bisa melangkah maju, itu tetap pencapaian. Karena tidak semua orang mampu bertahan dalam badai. Tidak semua orang kuat untuk tetap hadir meski semuanya terasa kosong. Dan kamu melakukannya. Diam-diam, kamu sedang hebat. Kamu tidak harus selalu menjadi cahaya. Kadang kamu cukup menjadi tempat berteduh bagi dirimu sendiri. Peluklah hatimu yang lelah. Temani dirimu yang sepi. Karena sesekali menjadi rumah bagi diri sendiri lebih penting daripada terus menjadi segalanya untuk orang lain. Ketika kamu merasa asing di tengah keramaian, jangan berpikir bahwa ada yang salah denganmu. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang rindu pada keheningan yang menenangkan, tempat di mana kamu bisa benar-benar menjadi dirimu tanpa harus berpura-pura kuat. Jangan bandingkan kecepatannya dengan milikmu. Sebab bisa jadi langkah lambatmu hari ini sedang menyelamatkanmu dari arah yang salah. Tuhan tidak pernah terburu-buru, dan semesta pun tidak mengenal konsep terlambat bagi siapapun yang masih terus berusaha. Kamu tidak perlu menjadi versi orang lain yang disukai semua pihak. Jadilah versi dirimu yang membuatmu damai saat tak ada satupun yang bertepuk tangan. Sebab tepuk tangan paling tulus adalah yang datang dari dalam dirimu sendiri, bukan dari penonton yang mudah pergi. Ketika kamu merasa tidak cukup, tanyakanlah, tidak cukup menurut siapa? Dunia sering membuat standar yang mustahil, padahal kamu sudah berusaha sedemikian rupa. Kamu sudah cukup, bahkan sejak kamu memilih untuk tetap hidup dan mencoba, di saat kamu bisa saja menyerah. Jangan berharap semua orang mengerti caramu menyembuhkan diri. Kadang orang hanya melihat kamu terlihat baik-baik saja, padahal kamu sedang memunguti sisa-sisa hatimu yang berserakan. Tak apa jika mereka tak tahu. Yang penting, kamu tahu bahwa kamu sedang pulih dengan caramu sendiri. Tak semua hal butuh penjelasan. Ada luka yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang pernah terluka. Ada keputusan yang hanya dimengerti oleh hati yang pernah kecewa. Dan kamu tak harus menjelaskan segalanya, cukup teruskan langkahmu, dan biarkan waktu menjadi saksi bahwa kamu tahu apa yang kamu lakukan. Berhentilah menunggu izin dari orang lain untuk bahagia. Kebahagiaan bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang kamu pilih, setiap hari, meski hanya dalam hal kecil, secangkir kopi hangat, suara hujan, atau langkah kaki kecil yang membawa kamu ke tempat baru. Ada peran yang tak terlihat tapi sangat berarti. Seperti kamu yang terus kuat tanpa pernah banyak bercerita. Seperti kamu yang menahan tangis demi membuat orang lain tetap tersenyum. Kamu mungkin tak pernah disebut, tapi dampakmu nyata, dan itulah kekuatan sejati. Jika dunia terasa terlalu berat, kurangi beban dengan berhenti menyalahkan dirimu atas hal-hal yang berada di luar kendalimu. Beri ruang untuk dirimu bernapas. Kamu tak harus jadi sempurna untuk layak dicintai. Cukup menjadi dirimu yang jujur dan berani, dan itu sudah luar biasa. Jika kamu merasa tidak ada yang mendengar, jadilah pendengar terbaik untuk dirimu sendiri. Dengarkan tangis yang kamu tahan. Dengarkan kekhawatiran yang kamu pendam. Karena saat kamu mau jujur pada dirimu sendiri, disitulah pemulihan bisa benar-benar dimulai. Ada saatnya kamu harus memeluk dirimu sendiri erat-erat, bukan karena lemah, tapi karena kamu akhirnya sadar bahwa selama ini kamu terlalu keras terhadap dirimu yang hanya sedang mencoba untuk bertahan. Kamu menuntut sembuh dalam semalam, padahal luka itu mengalir pelan-pelan, dan butuh waktu untuk mengering dengan baik. Kadang kita terjebak dalam pertanyaan kenapa semua ini harus terjadi. Sampai lupa bahwa kita pernah memohon kedewasaan, memohon kekuatan, memohon jalan terbaik. Dan ternyata, jawabannya tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Tapi lewat peristiwa-peristiwa yang mengubah cara kita memandang hidup. Ada bagian dari hidup ini yang memang tidak perlu dipahami secara utuh, cukup diterima. Karena semakin kamu mencoba mengerti segalanya, semakin lelah kamu dibuatnya. Dan kadang, menerima bukan berarti menyerah, tapi berdamai tanpa perlu melawan apapun yang tidak bisa kamu ubah. Jika kamu pernah menangis diam-diam dalam malam yang panjang, ketahuilah bahwa tangisan itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bentuk keberanian, karena kamu memilih untuk melepaskan rasa yang selama ini kamu sembunyikan,
dan tidak semua orang punya kekuatan untuk melakukannya. Perjalanan ini mungkin tidak seperti cerita indah yang kamu harapkan dulu. Tapi lihatlah dirimu sekarang, yang meski penuh luka, masih mampu bangkit dan melanjutkan langkah. Tidak semua pahlawan memakai jubah. Kadang mereka hanyalah manusia biasa yang memilih untuk tidak menyerah hari demi hari. Ada pertemuan yang hanya sebentar namun mengubah seluruh arah hidupmu. Ada juga perpisahan yang menyakitkan namun justru menyelamatkanmu dari jalan yang tidak seharusnya. Dan semua itu bukan kebetulan, melainkan kepingan-kepingan dari rencana yang lebih besar dari pemahamanmu. Saat kamu merasa terjebak di titik yang sama, itu bukan berarti kamu tidak bergerak. Bisa jadi kamu sedang dipersiapkan untuk lompatan yang jauh lebih besar. Seperti busur yang ditarik ke belakang dulu sebelum akhirnya dilepaskan dengan kekuatan yang luar biasa. Kamu tidak selalu harus menjadi orang yang kuat di mata orang lain. Kadang, menjadi lemah di hadapan Tuhan adalah cara paling tulus untuk mengingatkan diri bahwa kamu tidak sendiri. Di balik segala tanya yang belum terjawab, ada tangan yang selalu siap menuntunmu dengan sabar. Jangan paksakan hatimu untuk segera pulih hanya demi terlihat baik-baik saja. Penyembuhan itu proses pribadi, tidak bisa diburu waktu atau dipaksakan oleh penilaian orang lain. Jika hari ini kamu hanya bisa bernapas pelan, itu pun sudah bentuk keberanian yang patut kamu hargai. Tidak semua kehilangan harus disesali, karena ada kehilangan yang justru menyelamatkan. Ada pintu yang tertutup rapat karena pintu lain sedang disiapkan untuk terbuka lebih lebar. Dan kamu hanya diminta untuk percaya, meski pandanganmu masih terbatas dan langkahmu masih ragu. Mereka yang menyakitimu tidak selalu tahu bahwa mereka telah melukai. Tapi kamu selalu punya pilihan, apakah terus menyimpan luka itu atau melepaskannya demi kedamaian batinmu sendiri. Memaafkan bukan hadiah untuk mereka, tapi anugerah terbesar yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Jangan iri pada orang yang terlihat bahagia. Kamu tidak tahu seberapa sering mereka menyeka air mata saat tak ada yang melihat. Kita semua sedang berjuang dengan cara kita masing-masing, hanya saja ada yang bisa menyembunyikannya lebih rapi dari yang lain. Setiap hari yang kamu lalui, meski terasa biasa saja, sebenarnya adalah bukti bahwa kamu tidak pernah benar-benar berhenti. Kamu tetap membuka mata, tetap melangkah, tetap mencoba. Dan dari hal-hal kecil itulah, kekuatanmu dibangun diam-diam, tanpa tepuk tangan. Ada saat di mana satu kalimat bisa mengubah segalanya. Satu pelukan bisa menenangkan kekacauan batin. Satu doa bisa membuka pintu harapan yang tertutup lama. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan kecil yang kamu berikan atau kamu terima hari ini, karena mungkin itu adalah jawaban dari jeritan yang tak terdengar. Kamu tidak akan pernah tahu siapa yang diam-diam mengagumimu karena keteguhanmu. Siapa yang menjadikanmu inspirasi karena caramu bertahan. Jadi tetaplah jadi dirimu, bukan untuk menyenangkan siapapun, tapi karena kamu sedang menanam benih yang suatu saat akan berbunga dalam hati orang lain. Hidup ini bukan tentang seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa sering kamu mau bangkit walau sakit. Dan bangkit itu tidak harus spektakuler. Terkadang cukup dengan membuka mata dan berkata dalam hati, hari ini aku akan mencoba lagi. Itu sudah lebih dari cukup. Di dunia yang serba cepat ini, berhenti sejenak untuk merenung bukanlah kemunduran. Justru itulah tanda bahwa kamu cukup bijak untuk tidak terus berlari tanpa arah. Karena tak semua hal harus diselesaikan sekarang juga. Beberapa butuh waktu, dan kamu berhak memberikannya. Kalau hari ini kamu merasa tidak berarti, ingatlah bahwa bumi pun berputar dalam sunyi. Tidak semua hal harus terdengar keras untuk bisa berdampak besar. Mungkin kamu tidak disorot, tapi setiap langkah baik yang kamu pilih sedang membentuk masa depan yang lebih damai. Dan jika seluruh dunia memilih untuk tidak melihatmu, jangan biarkan kamu juga ikut tidak melihat dirimu sendiri. Karena penerimaan paling penting adalah dari dalam. Saat kamu belajar mencintai dirimu, dunia pun perlahan akan belajar mencintaimu dengan cara yang tak kamu duga. Kadang yang paling kamu butuhkan bukanlah nasihat panjang, tapi seseorang yang benar-benar mau mendengar tanpa menghakimi. Sebab ada luka yang tak perlu dibedah dengan kata-kata, cukup dipeluk dengan pengertian. Dan jika tak ada orang lain, kamu bisa mulai dari dirimu sendiri, dengan mendengar suara hatimu yang selama ini terpendam dalam diam. Dalam dunia yang penuh sorak-sorai pencapaian, kamu berhak untuk menikmati progresmu meski pelan.
Tidak semua kemenangan harus dirayakan dengan teriakan. Ada kemenangan yang justru terasa paling dalam ketika kamu merasakannya sendirian di malam yang sunyi. Itulah bentuk kedewasaan yang tumbuh tanpa perlu pengakuan. Hidup tidak selalu adil, tapi kamu bisa memilih untuk tetap berbuat baik. Karena pada akhirnya, ketenangan tidak datang dari seberapa banyak kamu membalas, tapi dari seberapa banyak kamu bisa melepaskan. Dan tidak semua perhitungan harus kamu bawa ke hati, sebab tidak semua orang tahu cara mencintai dengan tulus. Saat kamu melihat ke belakang dan merasa menyesal, itu tandanya kamu sudah berubah. Kamu tidak lagi sama seperti dulu, dan itu adalah tanda tumbuh. Jadi jangan terlalu keras pada masa lalu, karena ia hanya bagian dari dirimu yang sedang belajar. Kamu tidak harus punya semua jawaban hari ini. Tidak apa-apa jika kamu masih bingung, masih ragu, masih sering bertanya. Hidup bukan ujian pilihan ganda yang harus kamu selesaikan sekarang juga. Terkadang, kamu hanya perlu terus berjalan dan membiarkan waktu memberi penjelasan dengan caranya sendiri. Banyak dari kita terlalu sibuk ingin menjadi versi sempurna dari diri kita, sampai lupa bahwa justru dalam ketidaksempurnaan itu ada keunikan yang paling jujur. Kamu tidak harus selalu benar, tidak harus selalu kuat. Menjadi manusia berarti memberi ruang untuk salah, dan tetap memilih bertanggung jawab dengan penuh kasih. Ada luka yang tidak perlu ditunjukkan pada siapapun, bukan karena kamu menutupinya, tapi karena kamu sedang belajar bahwa tidak semua hal harus dijelaskan. Ada keheningan yang lebih kuat dari 1000 penjelasan, dan kamu sedang tumbuh di sana, dalam diam, tapi tak pernah sia-sia. Kamu mungkin merasa berjalan sendirian di tengah semua keramaian. Tapi siapa tahu, di balik langkahmu yang sunyi, ada yang sedang diam-diam memperhatikan dan terinspirasi oleh caramu bertahan. Kita tidak pernah tahu seberapa luas pengaruh sebuah keberanian yang kecil, tapi nyata. Pernahkah kamu sadar bahwa beban hidup tidak selalu berkurang, tapi kemampuanmu menanggungnya yang bertambah? Dulu kamu merasa lelah hanya karena satu masalah kecil, sekarang kamu bisa menghadapi badai tanpa kehilangan pijakan. Dan proses itu terjadi karena kamu tidak pernah benar-benar berhenti melangkah. Jangan takut jika hidupmu tidak terlihat seperti cerita orang lain. Setiap orang punya waktu mekar yang berbeda. Ada yang berbunga saat pagi, ada yang baru menumbuhkan tunas saat senja. Yang penting, kamu tidak mencabut akarmu sendiri hanya karena belum juga berbuah. Ada saatnya kamu merasa tidak lagi punya apa-apa. Tapi di titik itulah kamu akhirnya menyadari bahwa selama ini kamu masih punya dirimu sendiri. Dan dari situlah semuanya bisa kembali dibangun. Bukan dari apa yang hilang, tapi dari apa yang masih kamu genggam dengan erat. Terkadang yang kamu perlukan bukan tempat baru, tapi cara pandang baru. Kamu bisa berada di tempat yang sama, namun hidup dengan rasa yang berbeda jika kamu belajar melihat dari sisi yang berbeda. Dan perubahan terbesar dimulai bukan dari sekelilingmu, tapi dari caramu memaknai segalanya. Ketika kamu merasa iri dengan kebahagiaan orang lain, cobalah bertanya dengan jujur kepada dirimu sendiri, benarkah kamu tahu isi hati mereka? Mungkin kamu hanya melihat kulitnya, tapi tidak tahu luka-luka yang tersembunyi di balik senyuman. Maka lebih baik fokus menyembuhkan diri daripada membandingkan luka yang tak kamu pahami. Ada banyak hal yang tidak kamu mengerti saat ini, tapi bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu hanya sedang disuruh berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk memahami arah. Karena tidak semua perjalanan harus cepat, yang penting adalah kamu tidak berhenti mencintai prosesnya. Orang-orang bisa saja pergi tanpa alasan, atau bertahan tanpa niat. Kamu tidak bisa mengendalikan mereka, tapi kamu selalu bisa memilih untuk tidak menyakiti dirimu sendiri karenanya. Lepaskan yang memang harus dilepas, dan rangkul yang benar-benar ingin tinggal. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memperbaiki, untuk memulai lagi, untuk mencoba satu langkah lebih baik dari kemarin. Tak perlu melompat jauh, cukup satu pijakan kecil yang kamu lakukan dengan hati yang jujur, dan itu akan cukup untuk membuka jalan yang lebih luas. Kamu mungkin sering merasa tidak cukup baik. Tapi ketahuilah, cukup itu bukan soal pencapaian besar, tapi tentang keikhlasan menerima diri dan tetap bertumbuh dengan hati yang utuh. Jangan tunggu sempurna untuk bersyukur. Rasa cukup dimulai dari kesadaran bahwa hidupmu layak dijalani sebagaimana adanya. Kadang, hidup tidak butuh banyak tanya, hanya butuh kamu hadir sepenuhnya. Bukan dalam kesempurnaan,
tapi dalam kejujuran. Bahwa kamu sedang mencoba, meski pelan. Bahwa kamu sedang belajar, meski terluka. Bahwa kamu sedang bergerak, meski terseok. Dan itu adalah keberanian yang luar biasa. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa utuh kamu bertahan di tengah perjalanan yang tak pasti. Banyak orang berlomba mengejar garis akhir, padahal mereka lupa menikmati setiap langkah yang mereka ambil. Kamu cukup berjalan dengan hati yang hadir, karena dalam setiap detik yang kamu lewati, ada pelajaran yang tak bisa dibeli dengan apapun. Ada hari-hari ketika semuanya terasa hampa, seolah kamu berputar di tempat yang sama tanpa arah yang jelas. Tapi justru dalam kehampaan itulah kamu belajar tentang ketabahan, tentang makna sederhana dari tetap berdiri meski tak tahu harus melangkah kemana. Dan kelak, kamu akan terkejut ketika melihat bagaimana semua rasa bingung itu membentuk fondasi yang lebih kokoh dalam jiwamu. Kamu tidak harus menjadi versi terbaik dari harapan orang lain. Karena tidak peduli seberapa keras kamu mencoba menyenangkan semua orang, akan selalu ada yang menilai kurang. Maka cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, yang jujur, yang tulus, yang bertumbuh perlahan namun pasti. Sebab hidup bukan kompetisi untuk diakui, tapi perjalanan untuk dikenali oleh diri sendiri. Ketika kamu merasa lelah karena terus berusaha, izinkan dirimu untuk istirahat, bukan menyerah. Karena tubuh yang terus dipaksa tanpa jeda hanya akan kehilangan makna. Dan hati yang terus diabaikan perlahan bisa membeku. Maka dengarkan tubuhmu, dengarkan hatimu. Mereka tahu kapan waktunya diam, kapan waktunya kembali melangkah. Tidak semua yang kamu anggap penundaan adalah kegagalan. Kadang semesta hanya ingin kamu belajar sedikit lebih sabar, sedikit lebih kuat, sedikit lebih memahami makna berserah. Karena apa yang terlalu cepat bisa saja tidak bertahan lama. Tapi apa yang dibangun dengan kesabaran akan tumbuh dengan akar yang dalam. Jangan tertipu oleh senyum yang kamu lihat di layar orang lain. Media sosial adalah panggung, dan banyak yang hanya menunjukkan sisi terangnya. Kamu tidak tahu apa yang mereka tangisi di balik layar. Maka jangan bandingkan perjuanganmu yang asli dengan highlight palsu yang mereka tampilkan. Fokuslah pada realita hidupmu sendiri, yang meski rumit tapi nyata. Ada kekuatan besar dalam orang yang memilih untuk tidak membalas. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia tahu bahwa balas dendam hanya menguras energi. Ia memilih damai bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa ketenangan batin lebih mahal dari ego yang terluka. Dan ketenangan itu tidak datang dari menang atas orang lain, tapi menang atas diri sendiri. Seringkali kamu mencari makna hidup di tempat yang jauh, padahal jawabannya ada di hal-hal kecil yang kamu abaikan. Seperti secangkir kopi hangat yang menemanimu berpikir, atau senyum kecil dari orang yang kamu sayangi. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Ia sering menyelinap diam-diam lewat momen sederhana yang tulus. Kamu tidak harus menjelaskan kenapa kamu memilih diam. Tidak semua hal harus diceritakan, tidak semua luka harus dipublikasikan. Kadang diam adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Karena dalam diam, kamu belajar menahan, memahami, bahkan melepaskan tanpa mengundang sorotan siapapun. Ketika semua terasa berat, dan kamu merasa tidak ada satupun yang bisa kamu andalkan, ingatlah bahwa kamu telah melalui banyak hal yang dulu pun terasa mustahil. Dan buktinya, kamu masih di sini. Masih bernapas, masih berdiri. Itu artinya ada kekuatan dalam dirimu yang lebih besar dari rasa lelahmu, lebih dalam dari rasa takutmu. Hidup tidak akan pernah bebas dari kesalahan, tapi kamu selalu punya pilihan untuk belajar dari setiap kesalahan itu. Jangan biarkan rasa bersalah menjebakmu dalam penyesalan yang tak berujung. Ubah rasa itu menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih hati-hati, lebih sadar, lebih bijak. Karena kamu bukan kesalahanmu, kamu adalah versi baru yang lahir darinya. Ada saatnya kamu harus melepaskan, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu mulai sadar bahwa mempertahankan sesuatu yang tak lagi sejalan hanya akan menguras jiwamu. Melepaskan bukan tentang kehilangan, tapi tentang memberi ruang bagi sesuatu yang lebih layak datang dalam hidupmu. Kamu tidak harus menjawab semua pertanyaan dunia. Terkadang, yang lebih penting adalah kamu bisa tenang di dalam dirimu sendiri. Dunia bisa gaduh, tapi jika hatimu damai, kamu akan tahu jalanmu. Dan damai itu bukan hasil dari semua hal berjalan sesuai keinginanmu,
tapi dari hatimu yang tetap tenang meski semuanya tak pasti. Mungkin sekarang kamu belum berada di tempat yang kamu inginkan, tapi kamu juga tidak lagi di tempat kamu dulu memulai. Dan itu artinya kamu sudah berjalan. Pelan, mungkin, tapi tetap maju. Jangan remehkan langkah kecilmu, karena dari situlah perjalanan panjangmu dimulai. Jika kamu menunggu dunia memperlakukanmu dengan adil agar kamu bisa bahagia, kamu akan kecewa berkali-kali. Sebab hidup bukan soal keadilan dunia, tapi bagaimana kamu memilih untuk tetap mencintai hidup ini meski seringkali tidak adil. Dan pilihan itu selalu ada dalam tanganmu sendiri. Tak apa jika belum bisa tersenyum hari ini. Tak apa jika hatimu masih berat. Yang penting, kamu tidak berhenti mencintai dirimu sendiri di tengah semua perasaan yang belum selesai. Kadang yang kamu butuhkan hanya izin untuk merasa, tanpa dipaksa pulih terlalu cepat. Ada hal-hal yang tidak kamu mengerti sekarang, tapi nanti akan kamu syukuri. Seperti kegagalan yang dulu membuatmu menangis, kini justru menjadi alasan kamu lebih kuat. Jangan terburu-buru membenci takdirmu. Biarkan waktu menunjukkan bahwa semua itu bagian dari rencana yang lebih indah dari yang kamu duga. Kalau kamu lelah jadi kuat, tidak apa-apa. Kadang kamu juga perlu jadi lemah, menangis, dan jujur pada perasaanmu sendiri. Karena kekuatan sejati bukanlah tentang selalu terlihat tangguh, tapi tentang berani mengakui bahwa kamu manusia yang juga bisa rapuh. Kamu telah sampai sejauh ini bukan tanpa alasan. Meski banyak luka, kamu tetap bertahan. Meski banyak kehilangan, kamu tetap melanjutkan. Dan itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti bahwa di dalam dirimu ada jiwa yang tidak pernah benar-benar padam. Yang terus menyala, meski hanya dengan cahaya kecil yang dijaga dengan sepenuh jiwa.